Halo teman-teman, kembali lagi di channel Fernida Developer. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial cara bikin flashlight mobile di Unity. Jadi, si player ini bisa membawa flashlight atau mengambil dengan controller mobile. Biasanya ketika si player melihat sebuah objek yang bisa diinteraksi, maka muncul tombol tangan yang berarti ketika tombol tersebut ditekan, maka si player meninteraksi objek tersebut. Contohnya seperti ini. No idea what it. Bukan seperti ini. Seperti ini. Nah, jadi ketika si player menghadap suatu objek yang bisa diinteraksi, maka muncul tombol untuk menginteraksinya. Ketika tombol tersebut ditekan, maka si player menginteraksi objek tersebut. Seperti itu. Jadi di sini ketika si player melihat sebuah objek flashlight dengan jarak dekat, maka tombol muncul grab atau tombol interaksi. Ketika ditekan tombolnya, si flashlightnya akan diambil oleh player. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa tutorial ini menggunakan mobile controller atau Android controller, maka saya sarankan teman-teman lihat video yang ini terlebih dahulu. Video tutorial mengenai mobile controller. Jadi di sana membahas tentang cara menggunakan mobile controller di Unity. Oke. Di sini saya sudah mempersiapkan 3D-nya, yaitu 3 dimensi flashlight dan juga 3 dimensi baterai. Dan juga di sini saya mempersiapkan tekstur tombol-tombol yang akan digunakan untuk mobile controller. Oke, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Pertama-tama kita akan mengubah tampilan game ini menjadi tampilan device simulator. Caranya kita pergi ke edit, kemudian project setting. Nah, di sini ada packet manager. Kemudian di packet manager di sini ada enable preview package. Kita contreng aja. Nah, preview package ini masih dalam tahap development, jadi produknya belum siap ya. Jadi ini pilihan teman-teman mau menggunakan ini atau tidak. Tapi khusus tutorial ini harus menggunakan preview package, yang dimana preview package itu adalah device simulator. Kita close setelah mencentrengnya, kemudian kita pergi ke window package manager. Nah, di sini ada package, kita pilih yang Unity Registry. Nah, muncul pilihan package. Nah, di sini ada device simulator. Kita tinggal install. Nah, apa fungsi device simulator ini? Jadi, fungsinya device simulator berfungsi untuk mengetes permainan yang berbasis Android atau iOS. Jadi, package ini sudah menyediakan tampilan-tampilan Android atau iOS. Dan juga coding-codingan seperti input touch atau input get touch itu hanya bisa digunakan di device simulator. Karena saya coba di tampilan PC, controller Androidnya itu tidak berfungsi. Nah, sudah beres, kita tinggal close package manager. Nah, di sini teman-teman bisa mengubah dari tampilan game atau tampilan untuk PC menjadi simulator untuk tampilan Android. Nah, di sini teman-teman bisa pilih tampilan handphonenya mau yang mana. Ini saya menggunakan Samsung J7 aja. Kemudian kita rotasi. Karena gamenya ini landscape ya. Jangan lupa untuk mengubah platform gamenya dari PC menjadi Android. Kita pergi ke build settings, kemudian kita pilih Android dan switch platform.
Oke, kita sudah bikin projectnya menjadi basis Android. Selanjutnya kita akan bikin script. Di antaranya script yang akan dibikin yaitu raycast, on raycast, flashlight trigger, dan battery trigger. Script yang akan dibikin pertama kali itu adalah raycast. Kita bikin script, create, kemudian script. Kita kasih nama raycast. Oke, kita hapus kedua metode ini. Kemudian kita kasih variabel public float range. Ini adalah jarak raycast atau jarak untuk menginteraksi objek. Kemudian kita kasih layer mesh. Layer mesh interacted. Jadi setiap objek yang bisa diinteraksi itu harus mempunyai layer mesh interacted. Kemudian public game object button raycast. Nah, button raycast ini akan muncul ketika si player ini melihat objek yang bisa diinteraksi. Oke, kemudian kasih bool is raycast dan raycast hit. Kemudian kita kasih metode update. Di metode update kita isi dengan bool is raycast, kemudian is raycast ini dipengaruhi oleh basic raycast, transform position, transform forward, out hit range, interacted. Kemudian button raycast akan muncul ketika si is raycast ini bersifat true atau bernilai true. Kemudian kita bikin public void interact. Di sini kita, jika is raycast bernilai false, maka si metode interact ini tidak akan berfungsi. Atau kita bikin return aja. Kemudian on raycast kita ambil dari objek yang bisa diinteraksi script on raycast-nya. Hit, transform, get komponen, ambil komponen yang namanya on raycast. On raycast kita panggil method on interact. Kemudian kita kasih keterangan bahwa yang diinteraksi adalah hit transform game object name. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan bikin on raycast. Kita abaikan dulu errornya. Kita bikin on raycast, kita buka scriptnya, kita hapus kedua metode ini. Nah, ini kelasnya kita bikin abstract. Kemudian kita kasih metode public virtual void on interact. Dah segini aja sedikit. Kemudian kita bikin flashlight-nya. Kita bikin flashlight. Ini hapus lagi seperti biasa. Kemudian kita kasih variabel current battery. Kemudian public float max battery. Nah, current baterai ini adalah baterai yang sedang dipakai oleh flashlight, sedangkan max battery adalah maksimal jumlah baterainya. Oke, kita kasih variabel like yang namanya mLike, kemudian kasih bool is active yang bernilai false. Kita kasih metode update.
Aduh, cangkeng. Di sini kita kasih kondisi jika is active dan juga jumlah baterainya lebih dari 0, maka jumlah baterai kita kurangi dengan waktu per detik. Kemudian M-like-nya ini intensity-nya kita kasih 1. Nah, intensity ini teman-teman bisa kasih berapa aja, asal jangan kasih kosong, karena kalau kosong berarti lampunya atau flashlight-nya mati. Jadi selain kosong aja kasihnya. Kemudian else, jika flashlight tidak aktif dan current baterainya kurang dari 0 atau tidak ada baterainya, maka si flashlight-nya ini tidak bisa menyala atau intensity cahayanya kosong. Oke, kemudian kita bikin void reload. Nah, reload ini berfungsi untuk memenuhi baterai kembali. Jadi mengecas ulang lah gitu. Jadi si baterainya ini akan kembali dengan jumlah maksimal baterainya. Kemudian kasih keterangan baterai diisi. Current battery to stream. Nah, fungsi ini akan digunakan oleh baterai trigger. Nanti kita bikin baterai triggernya. Baterai trigger ini akan manggil metode reload. Nah, jadi ketika si player menginteraksi objek baterai yang memiliki script baterai trigger, maka si baterai yang ada di flashlight ini akan penuh kembali. Seperti itu. Kemudian kita kasih metode active. Di sini is active. Jadi kalau misalnya is active-nya dalam nilai true, maka ketika metode ini dipanggil, si is active-nya akan bernilai false. Dan juga sebaliknya. Nah, public void active ini akan digunakan oleh tombol yang gambarnya flashlight. Kemudian kita akan bikin flashlight trigger. Nah, flashlight trigger ini digunakan untuk agar si player bisa membawa flashlight. Kita buka scriptnya. Kita kasih variabel game object flashlight object, kemudian satu lagi yaitu flashlight button. Kemudian di sini kasih metode public override void on interact. Kemudian kita aktifkan kedua game object tersebut dengan set active true, flashlight button set active true. Kemudian kita destroy game object ini. Kita kasih keterangan flashlight diambil. Seperti itu. Jangan lupa mono behavior-nya kita ubah menjadi on request karena flashlight trigger ini bisa diinteraksi oleh si player. Oke, jadi di sini fungsi on interact-nya yaitu seolah-olah si player mengambil flashlight. Jadi flashlight yang di player itu diaktifkan objeknya, kemudian diaktifkan buttonnya. Jadi dimunculkan buttonnya gitu. Jadi ada muncul button flashlight di layar. Kemudian kita bikin battery trigger. Battery trigger. Di sini kita kasih script flashlight
Kemudian kita panggil method override void on interact. Kemudian di sini panggil method reload yang ada di flashlight. Kita destroy game objeknya. Dan jangan lupa menu behaviornya jadikan on request. Oke, seperti itu, simple. Nah, kemudian kita akan implementasikan scriptnya. Tapi sebelum diimplementasikan scriptnya, kita harus mempersiapkan prefab untuk si playernya. Prefab player mobile controller. Nah, di sini saya sudah menyediakannya. Di sini ada player Android, joystick, dan event system. Nah, joystick ini adalah canvas. Oke. Kita drag playernya ke layar. Di sini aja. Kemudian kita hapus main kameranya. Kemudian kita drag joystick dan event system. Kemudian muncul seperti ini. Nah, setelah di drag, di sini ada event system dan di sini ada input manager. Di sini ada variabel mobile, joystick. Kita isi dengan fixed joystick yang ada di dalam joystick. Nah, kita isi dengan analog ini. Kita akan tes terlebih dahulu player Androidnya. Nah, bisa digerakkan, kita maju, bisa maju. Ini saya menggunakan mouse ya, tidak menggunakan HP untuk mengetes gamenya. Kita coba crouch dan run ini tidak bisa. Berarti di crouch button kita kasih fungsi yang ada di player Android atau di script movement. Nah, di sini kita pilih no functionnya menjadi movement, kemudian kita pilih yang button mobile string. Nah, di sini sudah ada keterangan atau stringnya yaitu crouch. Kemudian kita kasih fungsi yang di button run. Di sini kita drag player Androidnya, kemudian kita pilih movement dan pilih button mobile. Di sini sudah ada stringnya run. Kalau misalnya belum ada, teman-teman tinggal ketik run. Oke, kita coba lagi gamenya. Bisa digerakkan kameranya dan analognya bisa juga digerakkan, dan kita coba lari dan berlari. Itu perbedaannya, ketika berlari kecepatannya lebih cepat dibandingkan dengan bergerak ke belakang atau dibandingkan dengan berjalan. Kita coba crouch dan bisa. Duh, laptop saya bisa ada guys, berisik. Oke, player Androidnya sudah berfungsi dengan baik. Kemudian kita akan implementasikan scriptnya. Yang pertama kita implementasikan script request. Nah, di sini ada main kamera. Kita kasih main kameranya script request. Nah, ini tinggal hapus aja ya. Nah, di sini ada range, kita kasih 3 interacted-nya. Ini teman-teman bikin dulu layer mesh interacted. Di sini tidak ada layer mesh interacted, kita bikin dulu di layer, kemudian add layer. Kita ketik interacted. Kemudian kembali ke main kamera. Di sini interacted-nya baru pilih dengan interacted. Nah, button request kita isi nanti aja setelah mengimplementasikan semua scriptnya. Kemudian di sini ada flashlight. Teman-teman kasih script yaitu script flashlight. Ini hapus aja script ini. Kemudian light-nya kita kasih dengan light yang ada di dalam flashlight. Current baterai ini teman-teman mau berapa juga terserah, mau 50 ataupun 100, sesuaikan dengan game yang teman-teman buat.
Nah, kemudian kita implementasikan flashlight triggernya. Di sini ada 3D ya, 3D flashlight. Kita drag yang flashlight FBX. Kemudian kita kasih material flashlight. Nah, kita kasih collider sphere di flashlight karena untuk berinteraksi ini membutuhkan sebuah collider. Collidernya bebas, mau kotak, mau kapsul ataupun bulat, itu terserah. Kita kasih radiusnya 2 atau ukurannya. Kemudian jangan lupa di layernya ini harus interacted ya. Setiap objek yang bisa diinteraksi itu harus memiliki layer interacted. Kemudian kita kasih script flashlight trigger. Nah, di sini kan ada variabel flashlight objek, kita isi dengan flashlight. Dan jangan lupa kondisi flashlightnya ini harus tidak aktif karena si playernya ini belum mengambil flashlight. Ketika sudah mengambil flashlight, maka flashlightnya ini akan aktif. Oke, seperti itu. Nah, ini buttonnya kita kasih nanti aja setelah kita bikin buttonnya. Oke, kemudian kita bikin baterai yang bisa diinteraksi. Nah, ini baterainya yang FBX juga. Nah, terlalu kecil ya. Kita klik baterainya, kemudian kita ubah layarnya menjadi interactive. Kita kasih script battery trigger. Kemudian kita kasih script flashlight, variabel baterai triggernya flashlight. Nah, flashlightnya yang ini, yang barusan kita kasih script flashlight. Kemudian kita kasih sphere collider. Kita ubah ukurannya, kemudian kita contreng is triggernya. Aduh, capek guys. Oke. Kita bikin apa ya? Bentar, saya lihat jadwal dulu. Jadi saya lihat agendanya. Di sini kita bikin, bikin button. Oke, kita pergi ke joystick. Di sini ada 2 button, kita pilih salah satu. Kemudian kita kopikan. Nah, cross button kita ubah namanya menjadi raycast button. Kemudian fungsi buttonnya kita ubah menjadi fungsi raycast yang ada di main kamera. Nah, no function kita pilih raycast, kemudian kita pilih interact. Kita posisikan dulu buttonnya sesuai yang teman-teman inginkan. Saya akan posisikan di sini. Kemudian gambarnya kita ubah menjadi gambar tangan sedang menggenggam. Oke. Kemudian kita bikin button flashlight. Kita kopikan button raycast. Kemudian kasih nama flashlight button. Nah, fungsi button ini kita ubah menjadi fungsi yang ada di script flashlight. Kita pilih flashlight, kemudian pilih active. Dan jangan lupa image-nya kita ubah menjadi image flashlight. Nah, mana image flashlight? Flashlight button. Nah, ini. Kemudian kita posisikan di sini aja. Oke, seperti itu. Dan jangan lupa di variabel script flashlight, di sini kan ada flashlight buttonnya, kita kasih dengan flashlight button, variabel flashlight buttonnya. Kemudian yang di main kamera, di sini ada raycast, kemudian ada variabel button raycast, kita kasih dengan raycast button. Oke, seperti itu sih. Kemudian kita akan coba mainkan gamenya. Oh iya, lupa.
karena si playernya belum mengambil flashlight, maka si flashlight buttonnya ini harus tidak aktif atau tidak dimunculkan. Oke, kita coba mainkan. Kita hampiri baterainya. Jangan dulu baterai sih, harus mengambil flashlight dulu baru bisa mengambil baterai. Nah, di sini ada tangan, button tangan muncul. Kita coba klik dan si player mengambil flashlight. Kemudian kita ambil baterainya. Entar jangan dulu ambil, kita hapus dulu directional light-nya. Kemudian kita aktifkan. Ya, bisa bisa bahwa si flashlight ini bisa aktif. Kita lihat di flashlight-nya bahwa baterainya ini berkurang. Kemudian jika ingin baterainya penuh kembali, kita ambil baterainya. Nggak kelihatan, aduh. Nah ini nih, kita coba klik, dan baterai kembali menjadi 50. Dan berkurang lagi karena si flashlight-nya aktif. Oke, mungkin seperti itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan semoga proyek game teman-teman bisa beres dan bisa terkenal. Pokoknya dapat duit lah dari game. Amin. Oke, ini adalah video dasar untuk membuat game horor. Biasanya game horor itu suka menggunakan flashlight. Kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan lampu, tinggal ubah saja 3D flashlightnya menjadi lampu atau obor ya. Ya seperti itu sih. Dan juga ini saya sudah menyediakan link download asetnya di deskripsi. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin secara instan langsung jadi proyeknya, saya sudah kasih asetnya di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal download. Kalau misalnya teman-teman ingin menanyakan suatu hal mengenai game atau request tutorial, request game apa yang ingin dibikin, teman-teman bisa DM ke Instagram saya. Tapi sebelum DM, teman-teman follow dulu IG-nya biar saya banyak followers dan di endorse dan ada duit. Ini sih gak tahu ya, saya gak dapat duit dari YouTube ini. Soalnya subscribe-nya masih 129. Sedangkan iklannya sudah muncul. Seperti iklan Gojek, Grab, dan juga iklan makeup ini sudah muncul di YouTube saya. Oke, segitu saja dari saya dan bye-bye. See you in the next video.